Qadir. Sesungguhnya Allah mengetahui dan Maha Kuasa. Kemudian Al-Baqarah ayat 106. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Kemudian apa yang Maha Kuasa? Kita simak ajaran Bible. Bible kitab Yohanes pasal 5 ayat 30. Caranya, aku tidak dapat berbuat apa-apa terhadap diriku. Nanti bisa dicek ayatnya kalau saya berbohong. Karena penghakimanku adil. Aku tidak menuruti kehendakmu, tapi kehendak Bapakku. Itu ayat 30. Yang selanjutnya Ishak, dari pertanyaan dari Bapak pendeta tadi pertanyaan yang keluar, dia mengatakan bahwa Ishak itu kita saudara kiri, kita saudara kiri, kita saudara kandung. Alkitab sendiri mengatakan dalam Kejadian 21 ayat 13, keturunan Abram, anak Abram, dia juga menjadi anakmu. Itu anak Abraham, kita itu saudara sama Abraham. Terus karena waktu singkat saya agak gugup gitu. Tadi Kejadian 1, siapa pencipta alam semesta? Jawabnya kalau Alkitab itu Allah, kalau Al-Quran itu Allah, bukan Yesus. Terus apakah Yesus itu Tuhan? Tidak, karena saya sudah membuktikan dari ayat yang sebelumnya. Saya sebutkan ayat-ayat isinya gitu. Dalam Keluaran, dalam dalam Hosea pasal 11 ayat 9, aku ini Allah, bukan manusia. Jadi jelas di sana. Kemudian Yohanes 4 pasal 4 ayat 24, Allah adalah roh. Yesus bukan roh, dia berkata sendiri bahwa dia bukan roh. Referensi yang akan ditemukan pada Lukas pasal 24 ayat 39. Lihat aku, bukan aku, ini aku sendiri karena roh tidak punya daging dan tulang. Dalam arti kata lain bahwa aku ini bukan roh, aku ini daging. Yesus kemudian meminta muridnya, ada makanan di sini. Kemudian muridnya memberikan ikan goreng. Tapi ikan goreng ini dalam versi bukan ikan goreng, tapi ikan bakar. Jadi Yesus berikan bakar. Dalam versi King James itu bukan lagi ikan bakar, tapi serba sana mampu. 3 Alkitab, 3 isi. Bagaimana ceritanya ini? Dan terakhir, ini cukup karena udah dibahas ini. Terima kasih. Masih ada waktu, Pak? Masih ada waktu? Saya mau nambahin dikit tadi, Bu Ruby ada jawab yang Allah tidak lagi berfirman karena Yesus adalah firman Allah sendiri. Tapi Bu Ruby sekali lagi menggunakan standar beda di dalam Matius 3 pasal 3 ayat 16-17. Bu Ruby mengatakan bahwa itu terakhir kalinya, ya, itu kalimat yang berpotensi dari satu orang yang menyatakan
sini satu, bilang pertanyaan satu-satu, nggak boleh lebih. Gimana? Oke, langsung. Nanti kalau kan pertanyaan, pasti ada yang jawab Pak. Jadi Oke, langsung lah. Tapi satu-satu aja, jadi nggak usah pertanyaan, boleh juga. Sini satu, satu masukan. Terus supaya nanti para kita bisa memberikan kesimpulan dan nanti kita juga akan dari Bapak Ketua UB berpulang ya. Boleh. Nanti beliau akan indikator. Oke, satu-satu. Boleh. Silakan Ibu itu. Sebentar Bu, biar adil. Satu-satu Pak. Ya, Bapak sana. Oke, kita Pak ya. Silakan Ibu dulu. Sebenarnya dari tadi saya ingin mau bertanya, tapi nggak apa-apa, ini bukan masukan, yang bertanya sedikit saja untuk menjelaskan penjelasan Pak Luli tadi. Sebenarnya saya sudah lama ingin menanyakan ini, tapi saya bingung mau nanya sama siapa gitu kan. Ini kebetulan temanya siapa Tuhan kekal semesta Allah atau Yesus. Tuhan dalam menciptakan memang segala berfirman kun fayakun, artinya jadilah maka akan jadi apa yang dikehendaki. Sebelum Yesus lahir, Tuhan sudah ciptakan alam semesta dan isinya. Dan bagaimana hubungan antara firman Tuhan sebelum Yesus lahir dengan firman Tuhan sesudah Yesus lahir? Apakah pada firman Tuhan sebelum Yesus lahir sudah terikut peran Yesus di dalamnya? Dan tolong sebutkan dalam surat apa dan ayat berapa? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Siapakah Tuhan pencipta alam semesta? Allah atau Yesus? Kalau dalam Al-Quran sudah jelas memang, antara lain pada surat 41 ayat 9 ayat 12, kemudian juga surat 25 ayat 59. Kemudian kalau boleh saya bertanya dengan Budi, coba sebutkan pada kitab mana, pada kitab yang menyebutkan Yesus ya, Yesus ya, Yesus yang kita harus semesta. Kemudian sebagai ilustrasi barangkali memang kita banyak perbedaan dalam mendefinisikan Tuhan, karena pada Islam Allah itu disebut Allah yang Maha Pencipta langit dan bumi, kemudian Allah yang hidup kekal, Allah yang tidak pernah tidur, Allah yang esa, Allah tempat bergantung segala sesuatu, Allah tidak beranak dan tidak berperanakan. Sebenarnya dilihat di Alkitab juga ada menunjukkan bahwasanya Tuhan itu tidak beranak. Tapi pendeta tadi menyebutkan ada barangkali dan lupa itu. Bahwasanya Alkitab juga ada menunjukkan Tuhan itu beranak. Kemudian kalau boleh saya jelaskan itu pada kisah Rasul 19b ya menyebutkan bahwasanya Yesus adalah anak Allah. Tapi itu dari ceritanya barangkali nggak baca itu. Kemudian pada Kristen sendiri, ya saya sampaikan perbedaan sedikit. Allah menurut Kristen yaitu Allah adalah roh. Kemudian Allah adalah api, dan disebut juga bahwasanya ada Musa di Bukit Tur. Kemudian Yesus adalah Allah. Kemudian Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah anak Allah. Dan Yesus adalah anak domba. Yesus adalah korban yang baru. Dan Yesus adalah darah yang sama dengan darah anak domba. Ini definisi ayat berbeda. Jadi kalau sekiranya kita tegas bahwasanya Yesus yang menciptakan alam semesta, pada ayat mana dan berapa? Makasih. Oke, sama-sama. Jadi karena kita sudah sepakat tadi, mereka hanya memberi kesimpulan. Jadi maaf buat ibu dan bapak, tidak dijawab sedikit pun. Mereka cuma mengambil waktu 3 menit. Jadi kedua belah pihak 3 menit selesai. Oke, silakan dari saudara. Terima kasih. Alhamdulillah, sebenarnya adalah suatu momen kita untuk saling mengenal. Sebenarnya saya sudah jauh dengan Pak Ludi. Kita sudah beberapa bulan tapi lewat dunia maya. Tapi sekarang baru bersama kami. Ternyata orangnya enak, super. Jadi semoga dengan adanya pertemuan seperti ini kita tingkatkan
di mana berkata Tuhan mengatakan bahwa terjadinya kalau Al-Quran itu dalam surat Ali Imran ayat 59 bisa dibaca, dan kapan kelahiran Maryam itu surah Maryam pasal ayat 19 sampai 23. Jadi itu aja. Saya kira saya harus memohon maaf gitu apabila ada kata tindakan yang kurang berkenan sehingga membuat tidak enak hati gitu. Karena saya hanya manusia biasa dan pun penuh banyak kekurangan. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes, oke? 3 menit ya. Kesimpulan dari saya, iman kami mengatakan untuk melihat Yesus Tuhan apa tidak, firman harus bersama-sama dengan Allah. Tidak ada tawar-menawar bagi iman kami. Sehingga kalau ada yang bilang konferensi ini, kami tidak percaya. Karena itu sudah ada mulai dari Kejadian pas ayat 1 sampai ayat 3 jelas, dan Kejadian 1 ayat 26 jelas bahwa manusia itu serupa dan segambar dengan Allah, sehingga kita bisa melihat sosok Allah itu dalam individu manusia. Itu kesimpulan dari mulut Yesus. Adakah mengatakan apa yang menciptakan langit dan bumi? Dasar hukum saya Yohanes 1 ayat 1, firman bersama-sama dengan Allah, maka firman adalah Allah. Allah mengakui bahwa Dia menciptakan. Di Wahyu 1 ayat 8, Yesus mengatakan, aku adalah Alfa dan Omega. Meskipun bukan Yesus yang menulis, sebab Allah hanya menulis 10 Taurat, yang lain tidak. Allah bersaksi, Allah berfirman, manusia yang menulis. Hanya satu yang ditulis Allah, yaitu 10 hukum perintah Allah. Dan itu jelas di antara kami apa isi-isinya. Dan mengenai penciptaan dunia, maka saya percaya Allah saya menciptakan dunia, karena jelas pada hari pertama, pada hari kedua, pada hari ketiga, pada hari keempat, itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan itu jika salah satu, maka iman kami goyah. Itulah yang kami banggakan sampai saat ini. Dan di mana Hawa dicipta dari tulang rusuk Allah, itu. Tapi jelas dari tulang rusuk Adam. Siapa nama istri Adam? Si Hawa. Siapa nama istri Sarah? Semua jelas. Sarah. Si Abraham. Ini. Semua jelas. Sehingga kami tes. Cukup. Terima kasih. Baik demikian para pemirsa sekalian yang berbahagia, waktunya sudah habis. Mungkin mohon maaf, mohon maaf. Sebelum ditutup, mohon para audiens jangan sudah dulu, nanti ada pesan yang mau disampaikan oleh para ketua panitia. Namun kita meminta kesediaan orang tua kita Bapak Abu Razak sebagai ketua IKB wilayah Riau memberikan semacam pesan tausiah kepada kita para saudara dan saudara yang ada di sini, sekaligus kepada audiens yang ada di sini. Kami persilakan kepada Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.